Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kenikmatan untuk bisa berkumpul menjemput ilmu pada detik ini. Semoga kita semua di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa yang sangat mencintai umat hingga keluar zaman jahiliyah dan bisa menikmati iman dan Islam hingga saat ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adalah hak Allah pribadi untuk memuliakan satu waktu di atas waktu yang lain, satu hari di atas hari yang lain, satu bulan di atas bulan yang lain. Misalnya Allah memuliakan bulan Ramadan di atas bulan-bulan lainnya. Tentu kita ketika Allah memuliakan sesuatu itu karena di dalamnya terdapat kemuliaan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lainnya. Dengan memiliki pemahaman demikian, kita akan mampu meningkatkan kepekaan diri untuk menggapai berbagai keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini. Dalam bulan Ramadan ini, Allah telah menebarkan berbagai keutamaan dan karunia kepada hamba-hambanya yang beriman. Di antaranya, keutamaan tersebut adalah dibukakannya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, serta dibelenggunya para setan, sebagaimana sabda Rasulullah, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan para setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Hadis ini memberikan pengertian bahwa dengan datangnya bulan Ramadan, berbagai pintu amal kebaikan telah dibuka lebar. Semua orang beriman mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya ibadahnya. Karena selain pintu kebaikan terbuka, Allah pun menolong hambanya dengan mengajarkan para pengoda utama, yaitu setan. Kalau di luar Ramadan, setan dapat dengan leluasa melancarkan serangannya dengan berbagai godaan dan tipu daya. Maka di bulan yang suci ini digerakkan setan tertahan dengan izin Allah. Kalaupun pada bulan ini masih ada yang berbuat maksiat, bisa jadi itu muncul dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Karena hawa nafsu jika tidak dikendalikan dengan landasan keimanan dan kejernihan hati, maka ia cenderung mendorong manusia kepada perbuatan yang buruk. Surat Asy-Syams 8-10. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Keutamaan keutamaan lainnya yaitu yang hanya ada pada bulan Ramadan adalah adanya 5 keutamaan khusus untuk umat Muhammad, sebagaimana sabda Rasulullah, umatku pada bulan Ramadan diberi 5 keutamaan yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya, yaitu bau mulut pada yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Para malaikat memohon ampunan bagi mereka sampai mereka berbuka. Allah Azza wa Jalla setiap hari menghiasi surganya, lalu berkalam kepada surga, hampir tiba saatnya para hambaku yang saleh dibebaskan dari beban-beban dan derita mereka menuju kepadamu. Pada bulan ini para jin yang jahat akan diikat sehingga mereka tidak bisa bergerak seperti pada bulan lainnya, dan diberikan ampun untuk umatku pada akhir malam. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, apakah itu pada Lailatul Qadar? Beliau menjawab, tidak, namun orang yang beramal tentunya diberi balasan jika penyelesaian amalannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini tersebut dhaif, dan diantaranya bagaimana ada nas-nas lain yang memperkuatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, dan ini sebuah sangat populer, yaitu keutamaan malam Lailatul Qadar. Kebaikannya
sama dengan 1000 bulan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qadar ayat 3. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan di sini kita hitung karena lebih setara dengan 83 tahun. Itu merupakan jangka waktu yang belum tentu kita semua bisa mendapatkannya karena rata-rata umur umat Muhammad adalah 60-70 tahun. Melihat berbagai keutamaan dari Allah yang janjikan pada bulan Ramadan, maka sudah sepatutnya sebagaimana umat Nabi Muhammad yang sudah masih diberi kesempatan umur sampai bulan Ramadan ini mampu bersyukur dengan memaksimalkan kesempatan yang ada, memupuk investasi amal di akhirat. Dari mulai zikir, sedekah, itikaf, menolong sesama, dan qiyamul lail. Semua itu dilakukan untuk mencari ridho Allah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman mencari keridhaan Allah, maka diampunilah segala dosa-dosa yang telah lalu. Demikianlah kultum singkat dari saya. Sampaikan dalam kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.